はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。OK、皆さん、お元気ですか？はい、元気ですね。はい、じゃあ今日も、私と一緒に勉強、日本語を勉強しませんか？はい、勉強しましょう。はい、わかりました。今日はですね、ちょっと何々って言います。何々って言います。について勉強していこうと思っています。OK、そうですね。皆さんもね、一緒に勉強しましょう。Hai minasan, selamat datang kembali di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Oke minasan, di video kali ini Sensei ingin ngebahas tentang kata kerja bentuk te imas. Kata kerja bentuk te imas. Oke, di sini mungkin banyak atau beberapa teman kita mungkin agak sedikit salah paham ya. Mungkin hanya memahami kalau bentuk te imas ini hanya menyatakan sedang. Nah, itu salah, bukan salah sih ya. Sedikit kita perbaiki ya. Karena fungsi daripada te imas ini ada beberapa fungsi, ada beberapa macam ya. Pada dasarnya ada fungsinya itu mempunyai fungsi tiga ya pada dasarnya ya. Nah itulah yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Tetapi selalu saya ingatkan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe ya. Setelah itu silakan tekan juga tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, yang terakhir bagi kalian yang kalau misalkan video ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar bisa kalian pahami dengan baik, silakan beri nilai i desne, i botang mo neh ono oshite kudasai. Jadi tinggal tekan tombol like-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Let's go. Oke, Minasang, sekarang saya ingin menjelaskan secara garis besar dulu ya. Secara garis besar penggunaan T imas ini, contoh kudasai, bentuk T imas ini ya, itu sering digunakan untuk tiga hal ini ya. Yang pertama itu untuk menyatakan sedang ya, untuk menyatakan sedang atau menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung. Terus yang kedua untuk menyatakan suatu keadaan atau kondisi yang tetap seperti itu ya, yang berlangsung atau tetap seperti itu ya. Seperti apa nanti Sensei akan jelaskan. Contohnya seperti ini sih, ketika kita menemukan sesuatu yang memang keadaannya sudah seperti itu loh maksudnya, yang memang kondisi dan keadaannya memang sudah seperti itu sering kita menggunakan bentuk te imas. Nah kemudian untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan ya, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari atau secara berulang-ulang ya, jadi secara kontinu, jadi kita tidak melakukan itu hari ini saja, tapi besok lagi, besoknya lagi, dan seterusnya. Begitu juga kegiatan ya. Misalkan kita mempunyai sebuah perusahaan yang memproduksi barang misalkan ya. Kita tidak akan memproduksi barang itu cuma sehari, tetapi terus-menerus ya. Sekali ini kita memproduksi, besok juga produksi. Seperti itu. Jadi sama dengan kebiasaan juga ya. Kebiasaan pasti kita tidak lakukan sekali kan. Pasti kita terus melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Nah, itulah tiga hal ya secara garis besar penggunaan bentuk TI Mas. Oke, dan sekarang Sensei akan memberikan contoh karena kita akan bahas satu persatu dan akan Sensei berikan contoh-contohnya seperti apa agar pemahaman kalian lebih matang lagi. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke segmen pembahasan kita bentuk T imas. Oke, minasang, baiklah, mari kita bahas satu persatu dari apa fungsi daripada bentuk T imas ini ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika T imas ini mempunyai arti atau menyatakan sedang ya, menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung ya. Nah, itu ada bentuk T imas. Contohnya seperti ini. Ima gohan o tabete imas. Ima gohan o tabete imas ini ya. Ima gohan o tabete imas. Sekarang sedang makan ya. Sekarang sedang makan atau sekarang sedang makan nasi juga boleh ya. Nah, terus yang nomor dua itu ada ima benkyou shite imasu. Ima benkyou shite imasu. Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan objek ya, objek yang dipelajari itu bisa saja menambahkan ima nihongo benkyou shite imasu, atau kalau misalkan kalian sedang belajar bahasa Inggris, ya udah ima eigo benkyou shite imasu ya. Cuman ini Sensei sengaja bikin yang paling simpel sekali, jadi ima benkyou shite imasu atau ima hataraite imasu dan sebagainya ya. Nah, di sini yang perlu kalian ingat atau perlu kalian pahami, pertama-tama ketika dia menyatakan sedang ini, ya, ketika dia menyatakan sedang ini, yang sering mengikuti adalah ima, ya, di depannya itu sering ada ima, ya, ima, karena menyatakan waktu apa kegiatan atau aksi yang sedang berlangsung saat ini kan, ya, makanya dia sering diikuti dengan dan gengzai. Gengzai ini juga bisa diartikan sama dengan ima, tetapi dia adalah bentuk sopan ya, bentuk sopan daripada ima, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya ketiga bentuk te imas ini cenderung diikuti oleh ima atau gengzai. Oke, ii desu ka? Ja, sugi ikimasu ne.
Hai, oke minasang. Mari kita lanjutkan lagi ke yang nomor 2 ya. Ketika nani te imas ini, bentuk te imas ini mempunyai arti menyatakan keadaan atau kondisi ya, keadaan atau kondisi yang sedang berlangsung ya. Nah, misalkan seperti ini, contohnya seperti ini. Watashi wa kekkon shite imasu ya. Watashi wa kekkon shite imasu. Jadi ini bisa digunakan ketika untuk menyatakan status ya, status sedang menikah. Jadi status saya itu sudah menikah gitu. Bisa menggunakan watashi wa kekkon shite imasu. Itu menyatakan status Anda ya, statusnya atau keadaan status Anda itu adalah sedang menikah atau sudah menikah seperti itu. Terus yang kedua itu ada watashi wa Tanaka-san ya, Tanaka-san. Tanaka-san, oh benar ya. Watashi wa Tanaka-san o shiteimasu ya. Ini artinya mengetahui ya, tahu atau kenal dengan yang namanya Tanaka-san. Kalau orang kenal itu kan nggak mungkin kemarin kita kenalan kan, misalkan seperti itu. Kemarin kita kenalan terus besoknya udah nggak kenal kan, nggak mungkin ya. Nah itu dalam keadaan kemarin kita kenalan dan sekarang kondisinya atau keadaannya sudah mengenal dia gitu atau tahu dia, tahu yang namanya Tanaka-san. Itu yang disebut dengan watashi wa Tanaka-san o shiteimasu ya. Karena orang kenal itu kan nggak mungkin 1 hari 2 hari ya, kecuali orangnya sombong kemarin kenalan, besoknya udah pura-pura lupa. Nah itu beda lagi kasusnya. Ya secara logika seperti itu. Terus yang ketiga itu watashi wa kamera o motte imasu ya. Watashi wa kamera o motte imasu. Nah, kebetulan saya akan jelaskan dulu sedikit di sini motte imasu ini mungkin ada beberapa teman-teman kita yang baru tahu motte imasu itu adalah mempunyai arti membawa ya, membawa. Nah, sedangkan secara penerapannya motte imasu itu mempunyai 2 fungsi. Yang pertama dia menyatakan membawa atau juga bisa diartikan mempunyai atau memiliki yang namanya kamera ya. Jadi watashi wa kamera o motte imasu. Nah, makanya jadi ini juga kondisinya kan ketika Anda mempunyai mobil, membawa mobil juga kan sama dengan mempunyai ya. Nah, itu juga konteksnya itu memang benar-benar statusnya atau keadaannya sekarang itu atau kondisinya sekarang itu adalah milik kalian ya. Makanya bisa menggunakan watashi wa kamera o motte imasu. Jadi saya mempunyai kamera atau watashi wa kuruma o motte imasu. Nah, nggak mungkin kan kemarin kameranya kalian jual, sekarang kalian menggunakan ini motte imasu ini nggak bisa karena kondisinya sudah berbeda ya, bukan milik kalian lagi, bukan kalian lagi yang punya gitu loh ya. Jadi ketika itu barangnya masih milik kalian atau kondisinya punya kalian, itu bisa menggunakan watashi wa kamera o motte imasu. Ii desu ka? Oke, dewa 4番いきますね。watashi wa Osaka ni sunde imasu. Nah, ini juga sunde imasu ini juga kalau kita tinggal ya, selama masih kita tinggal di Osaka ya, di tempat yang saya jelaskan ini di Osaka ini, ya kalian wajib menggunakan sunde imasu ya. Kecuali kalau misalkan cuma tinggal cuma nginap sebentar itu beda lagi, tomarimas kita gunakan. Tapi ini kita yang namanya menggunakan tinggal masih berlangsung dan kita masih tinggal di situ, keadaannya atau kondisinya masih tinggal di situ ya, ya udah kita menggunakan watashi wa Osaka ni sundeimasu. Kalau misalkan kalian sekarang keadaannya atau kondisinya sedang tinggal di Indonesia, ya udah watashi wa Indonesia ni sundeimasu seperti itu. Nah, lagi satu nih yang nomor 5. Mungkin ini cuma tambahan saja. Sebenarnya sih ini masih jauh ya pelajarannya. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Ya, doa ga aite imasu. Doa ga aite imasu. Nah, ini juga menyatakan keadaan atau kondisi yang kita temukan sudah seperti itu gitu loh. Ya, misalkan sekarang kalian pulang ke rumah. Nah, ketika kalian pulang ke rumah, pintunya sudah dalam keadaan terbuka. Nah, itu bisa menggunakan doa ga aite imasu. Oke, minasan, kokomade wakarimashita ka? Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Nah, biasanya ini tidak terlalu banyak sih ya menyatakan aite imasu ini. Yang cenderung digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Dan mungkin ada juga nanti tambahannya tidak terlalu banyak, tetapi intinya adalah poinnya ini 5 ini dulu ya. Ii desu ka? Oke, kokomade wakarimashita ka? Hai, わかりましたね。では、次また、3ですね。3、勉強しましょう。OK、皆さん。OK、もう少しですね。あと1つですね。3だけ、勉強しましょう。Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke bentuk te imasu ya. Bentuk yang ketiga ya, fungsi ketiga daripada te imasu ya. Itu yang menyatakan kebiasaan ya. Kebiasaan atau kegiatan ya. Kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara kontinu ya. Jadi bisa dilakukan baik itu setiap hari, setiap pagi, setiap minggu dan sebagainya ya. Jadi kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya seperti ini.
Ya, mainichi ya. Mainichi undo wo shiteimasu atau mainichi undo shiteimasu. Ya bisa ditambahkan wo, bisa di sini ya, bisa ditambahkan partikel wo, bisa tidak ya. Mainichi undo shiteimasu. Kalau misalkan ingin menyatakan siapa orang itu, kalau misalkan ingin menyatakan diri sendiri juga bisa ditambahkan watashi wa mainichi undo shiteimasu ya. Jadi saya setiap hari berolahraga seperti itu ya. Terus di sini ada Toyota ya. Toyota wa kuruma o sukutte imasu. Toyota wa kuruma o sukutte imasu. Nah, perusahaan Toyota mungkin kalian tahu ya, perusahaan Toyota itu adalah perusahaan yang memproduksi mobil ya. Nah, jadi dia memproduksi atau membuat mobil ini, kebiasaan dia membuat mobil ini tidak sehari dua hari ya, tetapi continue, terus menerus, terus menerus. Jadi bisa dinyatakan dengan Toyota wa kuruma o sukutte imasu ya. Terus nomor 3 sekarang. Nomor 3 ya, terus menerus. Terus nomor 3 sekarang. Nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah watashi wa EMC de hataraite imasu. Watashi wa EMC de hataraite imasu. Nah, misalkan saya bekerja, anggap ini nama perusahaannya EMC ya. Saya bekerja di EMC ya. Saya bekerja di EMC. Nah, tentunya orang bekerja juga ya mungkin ada juga yang lepas ya. Kalau yang lepas sih beda lagi kasusnya. Jadi cuma bekerja 2 jam, 3 jam itu mungkin beda lagi kasusnya. Kalau misalkan ini bekerja kan pasti tahunan ya. Jadi juga suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang ya. Karena Anda selalu bekerja di situ, baik sekarang, besoknya lagi, besoknya lagi. Jadi secara terus-menerus jadi akan bekerja di situ, seperti itu ya. Nah, di sini Sensei ingin tekankan kembali ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Kapan kita bisa menggunakan bentuk TI-mas ya. Jadi ada 3 tadi ya. Nah, untuk yang ketiga ini ada note ya, ada yang perlu kalian garis bawahi. Biasanya untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu pasti ada keterangan waktunya seperti mainichi. Mainichi kan pasti setiap hari ya, setiap hari berulang-ulang. Terus ada mai asa, jadi ada mai di depan ini ya, jadi setiap ya. Jadi mai asa itu bisa diartikan setiap pagi, terus mai shu setiap minggu, dan lain-lain. Intinya sering diikuti dengan kata keterangan waktu yang menyatakan continue, yang menyatakan setiap, jadi berulang-ulang seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami 3 fungsi ya, 3 fungsi atau 3 manfaat daripada TI-mas ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan dengan 3 kondisi yang telah Sensei jelaskan tadi. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami dan terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mudah-mudahan kalian paham. Kalau sudah paham, silahkan tulis beberapa contoh kalimat di kolom komentar. Sensei tunggu ya. Arigatou gozaimasu. Ja mata sugi ne. Ja, bye-bye.